sangat menarik, Dia sangat menarik, layak terima segala yang kita sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya yang kita sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya. Sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya yang kita sembahkan, bukan pemborosan, tapi kesaksian harum. Saksikan manisnya. Pemborosan dan pragmatisme. Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ayat-ayat di atas telah 2 kali saya uraikan pada waktu-waktu yang lalu. Kini, saya tidak ingin mengulangi uraian mengenai arti ayat-ayat tersebut. Yang ingin saya singgung adalah keistimewaan catatan Injil Matius yang juga mengandung ajaran-ajaran rohani yang berguna bagi kita. Ayat-ayat tersebut ditujukan kepada perbuatan Maria. Namun, Injil Matius ini tidak menyebut nama Maria, tidak sama dengan catatan Injil lainnya. Mengapa Injil Matius hanya mengatakan seorang perempuan? Ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu tidak hanya dapat dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Maria, tetapi juga dapat dilakukan oleh perempuan-perempuan lainnya.
Jadi istilah perempuan di sini bukan ditujukan melulu untuk seorang perempuan tertentu. Di samping itu, dengan tersembunyinya nama perempuan ini juga menyatakan tidaklah penting menonjolkan orang yang melakukan perkara ini. Hanya diri Tuhan yang patut mendapat perhatian. Seperti kita ketahui, keluarga Maria tidak mempunyai pembantu kecuali kakaknya Marta dan adiknya Lazarus. Tidak ada lagi orang lain di rumahnya. Karena itu, Maria sendirilah yang melayani Tuhan. Kita juga tahu bahwa mereka bukanlah keluarga kaya. Tetapi satu perkara yang mengherankan, yaitu Maria dapat membeli 1 buli-buli minyak narwastu murni, tercatat pada kitab Injil yang lain, tersimpan dalam buli-buli pualam. Minyak narwastu murni dalam buli-buli pualam ini tentu sangat mahal harganya. Pada zaman sekarang, boleh dikatakan tidak ada minyak wangi yang semahal itu. Perbuatannya itu menimbulkan kritikan atau teguran yang keras dari orang banyak. Mereka mengatakan, untuk apa mengurapi kepala Yesus dengan minyak yang seharga 300 dinar lebih itu? Tidakkah lebih baik minyak itu dijual saja dan uangnya dapat disedekahkan kepada orang yang miskin? Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga. Saya percaya, kemanapun Injil tersebar, perkara Maria ini juga akan diberitakan di sana. Jika Injil telah tersebar sampai di suatu tempat dan perkara Maria ini tidak diberitakan di sana, ini tidaklah patut. Di mana ada Injil, di situ harus ada perkara Maria ini. Dengan perkataan lain, jika ada orang memahami Injil, ia harus pula mengetahui perkara Maria. Sayang sekali, Injil telah diberitakan di banyak tempat, namun perkara Maria ini masih belum diberitakan. Orang yang tidak mengerti akan bertanya, mengapa uang sebesar 300 dinar lebih itu memiliki manfaat yang begitu besar? Ya, 300 dinar lebih ini benar-benar memiliki manfaat yang begitu besar, karena Tuhan Yesus pun dijual dengan harga 300 dinar lebih. Janganlah Anda salah paham terhadap saya. Injil bernilai 300 dinar lebih. Penilaian musuh terhadap Tuhan Yesus juga 300 dinar lebih. Dengan perkataan lain, 300 dinar lebih yang kedua bukanlah 300 dinar lebih, melainkan dalam pandangan musuh hanya bernilai 300 dinar lebih. Dengan perkataan lain, 1 buli-buli minyak narwastu bernilai 300 dinar lebih. Itu berarti Maria telah menjual dirinya sendiri. Dengan perkataan yang lain lagi, Maria sendiri adalah minyak narwastu di dalam buli-buli. Dia ditaruh di dalam buli-buli untuk dijual kepada Tuhan. Mengapa di mana Injil diberitakan harus pula menyebutkan perkara Maria? Sebab setiap kali Injil diberitakan, perlu ada perkara Maria untuk mempertahankan keseimbangan kebenaran. Jika di suatu tempat hanya ada pemberitaan Injil tanpa memberitakan perkara Maria, kebenaran akan menjadi berat sebelah. Orang mudah sekali memberitakan Injil, namun tidak memberitakan perkara Maria. Mengapa? Tidak lain karena pemberitaan Injil kadang-kadang bisa berbahaya karena melampaui batas dan tidak ada keseimbangan yang semestinya. Pada hari ini, memberitakan Injil sangat mudah. Injil yang diberitakan di antara kita dan yang diberitakan di antara orang dunia hanyalah untuk memuaskan diri kita. Kita percaya Tuhan Yesus adalah supaya kita mendapatkan keuntungan, sukacita, damai. Kita mendapatkan sesuatu. Kita sudah merasa senang jika kita mendapatkan keuntungan, sukacita, damai, dan mendapatkan sesuatu. Banyak orang percaya Kristus hanya sampai pada taraf beroleh selamat, tidak binasa, kelak tidak masuk neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal, naik ke surga. Banyak orang percaya Kristus, tetapi tidak mencapai taraf mempersembahkan diri kepada Tuhan.
Banyak pemberitaan Injil hanya memberitahu orang tentang beroleh selamat, pindah dari dalam maut ke dalam hidup, terhindar dari hukuman, mendapatkan hidup kekal, dan sejenisnya. Semua ini suka didengar orang. Tetapi jika Anda memberitahu mereka setelah percaya Tuhan, harus mempersembahkan diri kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, menjadi hamba dan tawanannya, mereka tidak mau. Banyak orang hanya nampak beroleh selamat berarti terlepas dari hukuman. Mereka tidak nampak beroleh selamat juga berarti terlepas dari diri sendiri. Banyak keselamatan yang diperoleh orang hanya sebagai kelepasan dari neraka saja, belum sebagai kelepasan dari keduniawian. Banyak orang memandang keselamatan hanya sebagai kebahagiaan hidup kekal, belum nampak bahwa beroleh selamat itu berarti didapatkan oleh Tuhan. Jika semuanya ditaruh di dalam tangan Tuhan, maka banyak orang yang akan tersingkir. Perbedaan yang demikian sudah nyata pada masa Tuhan Yesus. Hal ini khususnya tertulis dalam Injil Lukas. Di sana tercatat, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan menyuruh hamba-hambanya mengundang orang-orang yang timpang dan yang cacat untuk menikmati jamuannya. Inilah perjamuan Injil dan banyak sekali orang yang menghadirinya. Tuhan memberikan perjamuan Injilnya kepada semua orang, tidak peduli siapa, semuanya boleh datang. Pada saat itu, banyak sekali orang yang datang. Tercatat dalam Alkitab bahwa ada banyak orang yang berjalan bersama Tuhan. Orang-orang itu merasa betapa baiknya Injil itu, sebab Injil adalah perkataan indah yang keluar dari mulut Anak Allah. Tetapi mengherankan sekali, Tuhan melanjutkan perkataannya mengatakan, "Barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, tidak layak menjadi muridku. Barang siapa mengasihi ibu bapanya lebih daripadaku, tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak melepaskan semua yang milik dunia, tidak dapat menjadi muridku." Setelah Tuhan memberitakan Injil, Ia segera membicarakan hubungan kita dengan Tuhan. Terhadap keselamatan, banyak orang hanya mempunyai konsepsi tidak terhukum di neraka saja, tidak mempunyai konsepsi Kristus. Banyak orang percaya Kristus hanya sebab Kristus itu suatu metode beroleh selamat, bukan percaya Kristus karena Kristus memang patut dipercayai. Banyak orang tidak nampak bahwa percaya Kristus adalah mengambil diri Kristus sebagai tujuan. Mereka hanya nampak dengan percaya Kristus, mereka bisa datang ke hadapan Bapa, bisa masuk surga. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Banyak orang percaya Kristus adalah jalan, adalah metode, tetapi tidak nampak Kristus adalah hidup atau hayat. Mereka berpikir, "Aku percaya Kristus karena Kristus adalah sarana yang terbaik yang bisa menyelamatkan aku. Bersandarkan Kristus, aku bisa datang ke hadapan Allah, masuk ke surga." Mereka tidak nampak Kristus adalah hidup, adalah tujuan. Banyak orang berpikir, "Aku ingin naik ke surga, aku tidak mau menerima hukuman, namun aku sendiri tidak bisa mencapainya. Maka lebih baik minta pertolongan Kristus." Kristus adalah prosedur yang membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kristus bukan tujuan mereka. Mereka sama sekali tidak mengerti perkara-perkara yang telah dirampungkan oleh Kristus. Inilah bahaya Injil yang mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Sebab itu, perlu perkara Maria juga diberitakan. Hanya mendengarkan dan percaya Injil saja masih kurang. Kita perlu juga mencium aroma harum minyak narwastu murni itu. Beroleh selamat bukanlah untuk diri sendiri saja, melainkan segalanya untuk Kristus. Inilah kisah Maria. Di sebuah sekolah minggu, seorang guru bertanya kepada anak-anak, "Siapa yang mau menjadi Lazarus? Siapa yang ingin menjadi hartawan?" Ada anak yang menjawab, "Aku mau menjadi Lazarus, sebab kelak bisa menikmati kebahagiaan." Anak lain menjawab, "Aku mau menjadi hartawan, sebab
aku tidak tahu apa yang akan terjadi kelak." Ada satu anak menjawab, "Ketika hidup di bumi, aku mau menjadi hartawan. Setelah aku mati, aku mau menjadi Lazarus." Banyak orang Kristen mempunyai pikiran demikian. Paling baik menikmati kebahagiaan sewaktu hidup di dunia masa kini, juga menikmati kebahagiaan setelah mati kelak. Ingin menikmati kebahagiaan di dua alam itu. Inilah jalan yang ditempuh oleh kebanyakan orang Kristen dewasa ini. Maria hari ini adalah menjadi Lazarus selagi hidup, juga tetap menjadi Lazarus setelah mati. Sebagaimana ia menghampiri Allah setelah mati, ia pun menghampiri Allah semasa masih hidup. Sebagaimana ia mengesampingkan dunia ketika ia mati, ia pun mengesampingkan dunia ketika ia masih hidup. Setelah mati, ia menjadi Lazarus. Ketika masih hidup, ia juga adalah Lazarus. Inilah kisah Maria. Di sini tidak berarti kita tidak mementingkan pemberitaan Injil. Kita benar-benar memperhatikan hal pemberitaan Injil. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa jika Injil diberitakan di 1.000 atau 10.000 tempat sekalipun, perbuatan Maria juga harus diberitakan di sana. Jika hanya ada pemberitaan Injil saja, disinilah letak bahayanya. Karena itu, kisah Maria harus juga diberitakan. Di satu pihak, Anda harus mendapatkan Injil. Di pihak lain, Anda juga harus memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Paulus berkata, "Satu orang sudah mati untuk semua orang." 2 Korintus pasal 5 ayat 14. Inilah Injil, tetapi tidak berhenti sampai di sini. Selanjutnya dikatakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 15. Ini baru berarti melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan adalah Tuhan yang telah mati bagiku. Tujuan kematian dan kebangkitannya ialah supaya aku hidup baginya. Di sini dengan jelas sekali memberitahu kita bahwa tidak ada orang Kristen yang hanya beroleh selamat tanpa menerima penderitaan. Kita tidak hanya ditentukan untuk percaya Tuhan Yesus, tetapi juga ditentukan untuk menderita bagi Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Jadi, kita harus tahu bahwa kita telah ditetapkan untuk percaya Tuhan Yesus, juga telah ditetapkan untuk menderita bagi Tuhan. Banyak orang percaya Kristus hanya sampai ke taraf supaya menerima sukacita saja, tidak mendapat taraf percaya supaya menderita bagi Tuhan Yesus. Banyak orang tidak mengetahui apakah percaya Tuhan Yesus itu. Ketahuilah, percaya Kristus juga berarti percaya hingga menerima penderitaan karena Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Allah, sebab penderitaan ini sangat berharga. Banyak orang percaya Yesus hanya sampai masuk ke surga saja, belum sampai keluar dari dunia. Banyak orang percaya Yesus hanya sampai diperkenan Allah, belum sampai dibenci orang. Tetapi seorang imani yang sempurna, seorang yang seluruhnya dimiliki Kristus, adalah orang yang percaya Tuhan Yesus sedemikian rupa, sehingga diperkenan Allah juga dibenci manusia. Sebab itu, perkara Maria ini harus disampaikan setelah pemberitaan Injil. Kisah Maria harus diteruskan. Hari ini, banyak sekali orang yang percaya kepada Injil, namun sedikit sekali orang yang seperti Maria. Semoga kita hari ini tidak saja percaya Injil, juga menjadi orang yang percaya Injil seperti Maria. Kalau ada keluhan pada lutut, pada sendi. Jadi glukosamin itu baik untuk sendi. Ada orang bilang ini minyak untuk pelumas gitu ya. Ya, karena orang tua, terutama wanita yang menopause ya, terutama kalau sudah kegemukan, jadi mereka beban pada lutut, beban pada ankle, beban pada ini,
punggung ini. Jadi berat kalau jalan, jadi tertatih-tatih, harus dituntun, harus dipapah, pakai tongkat lagi. Nah itu karena si lutut kalah, karena berat badan. Jadi kadang-kadang ada orang tanya kepada saya, dokter kenapa kok begini? Saya bilang penyakitnya TUA. Loh, apa itu? Tua. Makin tua kan makin gitu, karena gemuk juga. Jadi ini tidak bisa dihindari. Kalau memang kita kebanyakan dipakai, overuse kalah. Karena kita gemuk. Jadi daripada itu, ayo berusaha untuk, ayo bikin slimming dikit. Ya, kecilkan sedikit ukuran lingkar perut kita, ya. Glukosamin boleh-boleh aja.